Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, dengan seizin para pemimpin, para ustaz, para guru, kiai di masing-masing level, dan saya diberikan amanah untuk menyampaikan agenda kausiah di sore ini. Jika Bapak dan Ibu di ruangan ini berkenan bersama dengan senang hati, ahlan wa sahlan, bila ada agenda penting untuk berdoa secara mandiri, untuk berpikir secara mandiri, dipersilakan. Mudah-mudahan semuanya membawa kepada kebaikan insyaallah ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi mahkami tanzil wa huwa as-sahul qabil wa huwa dhikrul hakim wa huwa as-siratul mustaqim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Bapak Ibu, para tetamu Allah, duyuf rahmat yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Berkali kita ucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat besar yang Allah karuniakan kepada kita saat ini. Nikmat untuk bisa bersama di tahun 1447 Hijriah, wukuf di padang Arafah. Mudah-mudahan segala bentuk penghargaan dan persembahan kita kepada Allah, Allah berkenan untuk menerimanya. Semoga akan membawa kebaikan dalam perjalanan kita hidup ke depannya. Amin. Tadi khatib kita, insya Allah,
menyampaikan khutbahnya. Banyak pelajaran berharga. Dan di ujung khutbah tadi, beliau menyampaikan terkait dengan haji yang mabrur dan bagaimana mempertahankan kemabruran haji. Bukan saja kita memperoleh haji yang mabrur, dan bagaimana kemabruran itu terus kita sandang di masa-masa setelah kita menunaikan ibadah haji. Karena itu kata perubahan menjadi sebuah keniscayaan, menjadikan haji ini sebagai momentum untuk hijrah, untuk berubah menjadi sesuatu yang harus kita bangun komitmennya di padang Allah ini. Jemaah rahimakumullah, kalau kita menilik pada surat At-Taubah ayat yang ke-80, di mana semua kita merindukan untuk memperoleh kesuksesan, untuk memperoleh kemenangan dalam perjalanan hidup kita ini, maka 3 kata kunci harus terus mengelura pada diri kita. 3 kata kunci itu adalah: 1. Iman, 2. Hijrah, yang ketiga adalah jihad. Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, wahajaru, dan mereka berjihad, berhijrah, wajahadu, dan mereka berjihad, bi amwalihim fisabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan dengan diri mereka, a'zamu darajatan indallah, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, wa ulaika, dan mereka itu mereka al-faizuna, memperoleh kemenangan. Hijrah punya makna 3. 1. Takut, meninggalkan. 2. Al-intiqam, pindah. Yang ketiga, al-ibti'ad, menjauh. 3 kata kunci yang merupakan makna hijrah menuntut kesiapan kita untuk berubah. Alhamdulillah, dengan keimanan kita, dan saya berkhusnuzan billah, bahkan juga berkhusnuzan kepada kita semuanya, kehadiran Bapak dan Ibu untuk berangkat haji tahun ini adalah karena didorongkan oleh keimanan. Keimanan seseorang menuntut untuk berubah, menuntut untuk berubah. Dan ketika perubahan terjadi, sunnatullah fi tariqil haqqi muwajahatul ibtila,
sudah menjadi ketetapan Allah, berjalan di atas jalan kebenaran, pasti berhadapan dengan ujian. Di padang Arafah ini, saya ingin memesankan untuk diri saya sendiri dan kita semua, sekurang-kurangnya 5 perubahan. 1, marilah kita berubah dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Tadi disampaikan oleh khatib, tadi juga disampaikan oleh pemandu acara wukuf kita. Berubah. Bila ada selama ini kesyirikan, kita berubah menuju kepada tauhid. 2, kita berubah dari kufur menuju kepada iman. Kita berubah dari kezaliman menuju kepada keadilan. Kita berubah dari mengamalkan sesuatu yang tidak ada dasarnya kepada komitmen untuk melaksanakan sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berubah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Kepada Ibu, berubah dari syirik menuju tauhid. Kalau selama ini pernah Ibu sakit, datang ke dokter bukan sekedar ikhtiar melaksanakan ibadah, karena melaksanakan perintah Allah untuk berikhtiar, tapi lebih dari itu menyandarkan kesembuhannya kepada dokter, bertawakal untuk kesembuhan dirinya kepada obat. Ayo kita berubah dengan satu prinsip tauhid, idza maritu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Soal kita berobat datang ke dokter adalah mencari sebab yang dibenarkan, tapi sebab itulah tetap sebab. Kalau sebab itu tidak Allah izinkan menjadi sebab, maka sebab itu tidak akan berfungsi sebagai sebab. Bagi orang yang beriman, ketika dia berikhtiar secara tepat, sembuh atau tidak sembuh, tetaplah dia merupakan ibadah kepada Allah dan dia mendapatkan pahala atas ibadah yang dilakukan. Itulah kewajiban dia. Tapi soal sembuh atau tidak sembuh, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Mungkin selama ini ada di antara kita yang menempati posisi jabatan tertentu dan berkesimpulan bahwa jabatan itu diperolehnya karena relasi, karena pertolongan seseorang, karena ini dan karena itu. Marilah kita berubah. Kita sudah kumandangkan tarbiyah bertubi-tubi, bertahun-tahun kita kumandangkan tarbiyah. Laki-laki dengan suara lantang, wanita dengan suara rindu.
kita menyatakan komitmen tauhid, dan kita menyatakan pembebasan diri dari syirik, tapi na'udzubillah min dzalik. Ketika kita mendapatkan jabatan tertentu, entah jadi direktur, entah jadi bupati, kita lupa satu prinsip. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah raja di raja, Allah sejatinya yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Ketika kemudian kita mengatakan, coba kalau tidak karena ditolong oleh Bapak Fulan, coba kalau tim suksesnya bukan dia, mana mungkin saya akan menang dalam pemilihan, mana mungkin saya akan menempati posisi yang sekarang. Ini melanggar tauhid. Kita bisa jadi menuhankan dokter, kita bisa jadi menuhankan tim sukses, kita bisa jadi menuhankan atasan. Bagi orang yang suka menunaikan ibadah haji, mesti berubah dari semua ini. Maka setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita akan mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, atau Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Jemaah rahimakumullah, ketika kita mendapatkan kesuksesan karena skill yang kita miliki, ketika kita mendapatkan keberhasilan karena disiplinnya kita bekerja, kadang-kadang orang mengatakan, kan saya mencapai prestasi seperti ini karena kerja keras saya. Bapak dan Ibu, saya ingin sampaikan, kalau pikiran kita seperti itu, sejatinya kita adalah pengikut Qarun. Ketika harta melimpah ruah yang ada padanya, apa kata Qarun? Semua ini datang ala ilmin indi, karena ilmu yang ada pada diriku. Memang Qarun itu adalah seorang ahli manajemen. Dia adalah ahli dalam mengelola harta. Tetapi Qarun, ujung dari perjalanan hidupnya dihinakan oleh Allah. Seluruh kekayaannya ditelan oleh perut bumi, disebabkan karena salahnya pandangan dia terhadap hadirnya harta kekayaan. Coba kita lihat, kalau persoalannya ahli, apakah Nabi Allah Sulaiman itu ahli? Kalau ini dari sebuah manajemen adalah komunikasi, Nabi Sulaiman adalah ahli komunikasi. Jangankan bicara sama orang, dia bisa bangun komunikasi dengan binatang, dengan jin. Tapi ketika kekuasaan ada dalam genggamannya, ketika harta kekayaan melimpah ruah pada sisinya, apa pernyataan Qarun yang keluar? Hada min fadli Rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Ini kalimat tauhid. Qarun itu tadi kalimatnya syirik. Maka oleh karena itu, kalau di haji ini ketika kita talbiyah,
kita menyatakan komitmen untuk bertauhid kepada Allah, membebaskan diri dari segala bentuk kesyirikan. Janganlah haji kita tunaikan, tetapi perjalanan hidup selanjutnya seolah tidak ada pengaruh sama sekali dengan haji yang kita tunaikan. Jamaah rahimakumullah, mungkin ada di antara kita yang masih suka bergantung kepada jimat, kepada dukun, paranormal, zodiak, dan lain sebagainya di dalam menentukan arah hidupnya. Kita diajarkan dalam bacaan surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Didahulukan kata iyyaka kemudian na'budu, tidak sebaliknya na'budu kemudian iyyaka. Berbeda halnya kalau kemudian disebutkan na'budu iyyaka, kami beribadah kepadamu ya Allah, yang boleh jadi kita juga beribadah kepada selain Allah. Tapi ketika disebutkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, berarti tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak meminta tolong kecuali hanya kepada Allah. Kalau kemudian kita menghadapi kesulitan, menghadapi kegundahan, bukanlah larinya ke dukun, bukanlah larinya ke paranormal, bukanlah larinya kepada keris, bukanlah larinya kepada jimat, tetapi mengadunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya hijrah dari syirik menuju kepada tauhid. Bahkan dalam konteks kita menunaikan ibadah haji, berkali-kali diingatkan, haji itu labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilan ya Allah, bukan memenuhi panggilan selain Allah. Tadi pemandu acara kita juga mengingatkan doa yang dibacakan oleh Nabi bahwa haji ini kutunaikan Allahumma hajjatan la riya fiha, tidak ada riya di dalamnya, wala sum'ah, dan tidak ada sum'ah di dalamnya. Pujian orang diharapkan, media dari penglihatan itu namanya dia, kalau media dari pendengaran itulah namanya sum'ah. Tapi dua-duanya adalah karena mengharapkan pujian. Ketika kita menyatakan labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, itu artinya prinsip tauhid dikenakan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena itulah Bapak dan Ibu, ayo ini kita renungkan, kita di Safa wal Marwah juga menyatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di Arafah di sepanjang tadi kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu deklarasi tauhid dan pembebasan diri dari syirik. Kenapa? Siapa orang yang tidak kenal dengan kehebatan Dzulqarnain? Dzulqarnain adalah orang yang sangat hebat. Bagaimana tidak hebat digambarkan oleh Allah, timur dan barat dijelajahnya.
Dia bisa membuat benteng yang sangat kokoh di sana itu dengan teknologi yang canggih. Tapi setelah semua itu berhasil, apa kata Zulkarnain? Dia akan kembalikan pada dirinya. Dia tidak kembalikan keakhirannya. Di dalam surat Al-Kahfi dengan sangat indah di ayat 98, Zulkarnain mengatakan, qala hada rahmatun min Rabbi, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Apakah dia tidak berikhtiar? Berikhtiar. Apakah dia tidak berjuang? Berjuang. Apakah dia tidak ahli? Ahli. Apakah dia tidak menggunakan teknologi canggih? Menggunakan. Tapi keberhasilan dia tidak kembalikan kepada semua itu karena dia sadar bahwa semua itu ada, keahlian itu ada, teknologi itu ada, itu semuanya dengan izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan di poin pertama ini kita semuanya bisa terus merenungkan dan kita bawa bekasnya. Ada bekasnya sebelum kita menunaikan ibadah haji, kita nyatakan selamat tinggal terhadap kesyirikan dan kita teguhkan nilai-nilai tauhid dalam perjalanan hidup kita ke depan. Jangan sampai ujian, jangan sampai kenikmatan, jangan sampai kekuasaan tiba-tiba menjelma menjadi Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak dan Ibu, haji ini juga mengirimkan pesan untuk kita hijrah dari kufur kepada iman. Kalau kemudian segala sesuatu yang datangnya dari Allah maupun dari Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu kita dekati dengan pendekatan akal, dengan pendekatan perasaan. Bagaimana kita bisa membaca perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim bersama dengan istri dan putranya. Bapak ini coba seorang Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk pindah dari Palestina menuju ke Makkah. Makkah kita kenal sekarang ini. Saat itu Ibrahim berdiri Zara'il tidak Baitikal Muharram di lembah yang sangat tandus. Tidak ada kehidupan. Terjadi sebuah dialog yang unik antara Nabi Allah Ibrahim ketika diperintahkan untuk meninggalkan istri dan anaknya berdua di lembah yang tandus yang tidak ada kehidupan di dekat Ka'bah itu. Ketika Nabi Allah Ibrahim hendak pergi, ditanya oleh Ibunda Hajar, mau kemana engkau wahai Ibrahim meninggalkan kami? Tak sanggup Ibrahim menjawabnya. Begitu ditanya yang kedua kali, tidak kemana untuk pergi wahai Ibrahim? Tak sanggup diam-diam. Bagaimana akan memberikan jawaban? Tidak ada jaminan ekonomi, tidak ada jaminan keamanan. Sementara anak yang dirindukannya sekian lama baru saja perjuangan panjang jalan sekitar 1 bulan onta dari Palestina menuju ke Makkah, tidak harus ditinggalkan. Jangankan tabungan deposito, tidak yang tandus tidak ada kehidupan. Dan sanggup dia jawab,
Tapi Nabi Ibrahim punya tekad untuk apa? Lalu apa pertanyaan Ibunda Hajar selanjutnya? Pertanyaan Ibunda Hajar selanjutnya ini menarik. Inilah pertanyaan istri-istri yang saleh. Pertanyaannya adalah Allahu amaraka bihadza. Allah. Tapi kalau ada Allah, maka maknanya apakah Allah amaraka bihadza yang telah memerintahkan engkau melakukan ini semuanya wahai Ibrahim? Ketika pertanyaan itu dikenakan oleh Ibunda Hajar, apa jawab Ibrahim? Saatnya menjawab dengan penuh ketegasan. Kata Ibrahim, na'am, iya. Apa prinsip keyakinan? Apa iman yang ditanamkan oleh Ibunda Hajar pada diri kita? Iya, la yudhi'una. Kalau betul ini adalah perintah Allah, iya, la yudhi'una. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Itu prinsip penting, prinsip ketaatan, prinsip keimanan. Perintah yang nyaris tak masuk akal, perintah yang seolah-olah tidak berberi kemanusiaan, tapi ini yang perintah adalah Allah pemilik alam jagat raya ini, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Bagi Ibunda Hajar orang yang mukmin, dia mengatakan, Innallaha la yudhi'una. Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Berangkat Ibrahim dan betul menjadi sebuah kenyataan. Apakah Ibunda Hajar mati karena korban? Apakah Ismail mati karena kehausan? Apakah mereka dihinakan oleh Allah karena keimanannya? Tidak. Kita datang kemari meneliti jejak-jejak keluarga ini. Berjuta manusia tiap hari datang mengenang keluarga yang indah ini. Maka oleh karena itu haji melahirkan pesan penting. Kalau kita sa'i dari Safa Marwah, kalau kita menyaksikan air Zam-Zam, kalau kita melaksanakan tawaf, melihat bangunan Ka'bah, kita mengingat keluarga ini, dan yang menjadi khas dari keluarga ini adalah iman dikedepankan. Nyaris keluarga ini tanpa ada kekufuran. Segala apa yang datangnya dari Allah, segala apa yang datangnya dari utusannya, dia terima itu sebagai sesuatu ketetapan, dan di balik ketetapan itu pasti ada kebaikan. Mudah-mudahan pulang dari haji ini suami istri kalau sudah dihadapkan dengan perintah Allah, dihadapkan dengan larangan Allah, tidak lagi ada diskusi apakah ini harus dilaksanakan atau tidak, ini benar atau salah. Soal bahwa belum melaksanakan itu soal lain, bahwa belum bisa meninggalkan kalau itu larangan itu soal lain. Tapi jangan pernah sekali-kali kita menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, karena itu adalah kekufuran, dan itulah sebenarnya yang dihadapi oleh keluarga Ibrahim. Itulah yang kita kenal di sepanjang perjalanan haji. Maka perjalanan haji kita harus membawa oleh-oleh penting. Apa oleh-oleh penting? Meyakini kebenaran yang datangnya dari Allah, berusaha mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Ternyata itu mendatangkan kebahagiaan,
itu mendatangkan kemuliaan, itu mendatangkan kemenangan. Inilah oleh kemudian Bapak dan Ibu, kita juga harus membawa oleh-oleh, dan itu yang harus berubah diri kita. Apa? Dari kita berusaha untuk tidak menzalimi siapapun, menuju kepada menegakkan keadilan terhadap siapapun. Bapak Ibu, kalau kita berpikir, monggo kita renungkan terus ya. Kalau kita sebagai seorang suami, apakah kita ini sampai hari ini sudah cukup adil kepada istri kita? Atau jangan-jangan banyak kezaliman yang kita lakukan kepada istri kita? Dalam pelaksanaan ibadah haji kita sangat hati-hati untuk tidak menzalimi orang. Wala rafal, wala fusuq, wala jihad. Bapak Ibu, bagi ibu-ibu tentu bertanya, selama ini saya cukup adil ya dengan suami saya? Jangan-jangan keberadaan saya di samping sang suami yang terjadi justru membawa suami ke neraka, tidak membawa suami saya ke surga. Cukupkah kita sudah hadir dengan anak-anak kita? Mohon maaf, kita seringkali merasa cukup dan merasa sudah menjadi suami yang baik kalau sudah menyediakan sandang, pangan, dan papan untuk keluarga kita. Betulkah ini cukup? Bagaimana bertanggung jawaban atas fitrah? Mohon maaf, Bapak Ibu sudah memperhatikan sholatnya anak-anak kita. Kita gelisah kalau anak kita belum bisa berbahasa Inggris, belum bisa mengerjakan matematika dengan nilai minimal 8, 9. Tapi gelisahkah Bapak dan Ibu ketika anak-anak kita masih terjangkit syirik, masih main ramalan pintar, masih menggantungkan kepada manusia? Pernahkah kita memperhatikan apa anak-anak kita ini sholatnya sudah khusyuk atau tidak? Bisa baca Quran yang baik dan benar atau tidak? Tentu semua ini pertanyaan-pertanyaan yang mesti kita jawab. Haji adalah momentum untuk kita berubah. Mohon maaf, seribu maaf, saya suka membayangkan, mohon maaf Pak, kalau ada orang yang merokok, berapa ribu manusia yang sudah dizalimi oleh pekerjaan rokok dia, itu kita maafnya bagaimana? Ini yang zalim, dan dia menzalimi orang lain. Haji ini harus jadi momentum untuk berubah. Kita tidak bisa berhenti rokok. Kalau kemudian orang berlindung di balik hukum rokok itu ada yang haram, ada yang makruh. Kalau ambil makruh, misalnya setiap hari kita melakukan sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Ini bukan soal selera, ini persoalan pertanggungjawaban. Sekali lagi saya katakan, kalau kemudian kita merokok, menzalimi orang lain, karena ternyata perokok pasti lebih berbahaya. Lalu
bagaimana kita minta ampunnya, minta maafnya kepada sesama anak Adam itu. Haji ini harus jadi momentum kita untuk berubah. Harus jadi momentum untuk kita berubah. Sekali lagi, Bapak dan Ibu yang berbahagia, perubahan itu harus kita kumandangkan, termasuk berubah dari bid'ah menuju kepada sunnah, dari mengamalkan sesuatu yang tidak ada dasarnya kepada sesuatu yang ada dasarnya. Tadi Fatih kita juga menyampaikan soal manasik, Masya Allah. Sebentar jamaah nanya sama Ustaz ini boleh apa tidak, bagaimana harus melakukan ini, manasiknya bagaimana. Masya Allah, itu kan komitmen terhadap sunnah. Karena ada perintah khudu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Kita harus lanjutkan. Bagaimana kemudian komitmen kita terhadap sunnah ini kita teruskan. Bagaimana kita bisa selalu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, melihat Nabi sholat. Bagaimana kita lanjutkan dengan kita bagaimana wudu yang diajarkan oleh baginda Rasul, dengan mengatakan Rabbana wa wudu'i hada, dan seterusnya. Komitmen terhadap sunnah insya Allah akan membawa kebahagiaan tanpa ditambah-tambah, tanpa dikurang-kurang. Bapak Ibu, di Arafah ini turunlah ayat surat Al-Ma'idah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan Islam sebagai agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, telah kusempurnakan nikmatmu atas wa raditu lakumul Islam dinan. Allah mengatakan aku ridho Islam sebagai agama. Islam telah paripurna karena Islam tidak perlu ditambah-tambah, Islam tidak perlu dikurang-kurang, karena ajaran Islam sudah paripurna. Dan itu turun pada saat haji wada di Arafah ini. Itulah ayat kesempurnaan Islam. Karena itu kita setelah haji ini harus terus belajar bagaimana akan sholat dengan benar kalau kita tidak menuntut ilmu tentang sholat. Bagaimana kita akan bisa puasa dengan benar kalau kita tidak punya ilmu tentang puasa. Kita harus terus belajar bagaimana kita bisa sholat dengan khusyuk kalau kita tidak punya ilmu tentang bagaimana khusyuk untuk sholat. Bagaimana kita bisa bertransaksi dengan benar dalam konteks fikih muamalah jika kita tidak punya ilmu tentang muamalah. Kita harus belajar. Semangat ini harus ada pada diri kita. Tiap hari, tiap kita mau melakukan sesuatu, kita nanya sama pembimbing, ini adalah bagus karena ada prinsip al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Ilmu itu sebelum berkata dan ilmu itu sebelum berbuat. Islam menjunjung tinggi nilai keilmiahan. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, sepenuhnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Terakhir, Bapak dan Ibu, hijrah dari yang haram menuju kepada yang halal. Kalau misalkan ada di antara kita yang masih bergelimang kepada riba, saatnya setelah haji
menyatakan diri untuk hijrah, berubah. Bagaimanapun namanya riba, riba itu dosanya seperti menzinai ibu kandungnya sendiri. Siapa yang tega menzinai ibu kandungnya? Riba itu dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya perang terhadap riba. Relakah kita berhadapan dengan Allah dan Rasulnya? Kita berhadapan dengan Allah dan Rasul. Oke, kalau itu adalah kita, bagaimana kemudian rezeki yang kita bisa berikan makan untuk anak dan istri kita dari hasil hidup, dari hasil yang ada? Riba tidak akan berenang di api yang menggelegak dari darah nanti yaumil qiyamah. Bagaimana semua itu akan kemudian bisa kita bayangkan, kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, tadi khatib kita juga menyatakan bahwa salah satu di antara tanda haji yang mabrur, dia tidak mati dari sesuatu yang halal. Maka oleh karena itu, haji ini harus kita jadikan momentum untuk berubah soal Allah. Kemudian orang berpikir, bagaimana kalau saya sudah berubah? Nanti begini, nanti begitu. Taufik mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dakwah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bangkit memeluk hidayah, bangkit bersama dengan hidayah. Iman seseorang memang menuntut untuk adanya perubahan, untuk adanya hijrah, dan hijrah menuntut adanya jihad, pengorbanan. Kadang-kadang berjihad dengan harta, bahkan berjihad dengan jiwa. Tapi apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dan memberikan kabar kepada mereka yang beriman, berjihad dan berhijrah itu dengan Allah mengatakan, Allah menjanjikan untuk mereka surga. Allah menjanjikan untuk mereka keridhaan-Nya. Apa yang kita mau minta lagi selain itu? Keridhaan dan surga dari Allah SWT. Baru kita sudah usia berapa? Kapan lagi kalau tidak berubah? Dan kita menyampaikan umat Nabi Muhammad itu usianya antara 60 hingga 70. Kalau hari ini usianya sudah, kalau 60-70 berarti angka tengahnya 65. Kalau hari ini sudah 64 koma, masih berpikir untuk tidak berubah. Kemudian haji ini bisa batal setelah 1 bulan, bisa batal setelah 1 pekan. Dengan kita melakukan kekufuran, dengan kita melakukan kesyirikan, maka sangat disayangkan kalau kehadiran kita di Arafah dan itu kemudian Allah izinkan kita untuk mendapatkan predikat haji yang mabrur, lalu kita sia-siakan begitu saja. Karena spirit Arafah tidak menjadikan kita untuk berubah. Maka oleh karena itu, semangat perubahan ini harus terus hidup kembali. Inilah Bapak dan Ibu yang penting untuk kami sampaikan
memenuhkan amanah. Saya diberikan amanah dari besok hari untuk menyampaikan. Saya ingin berpesan itu saja. Ayo kita berubah. Ayo kita berubah. Insya Allah kalau 200.000 lebih jamaah haji setiap menunaikan ibadah haji berubah ke arah yang lebih baik, alangkah indahnya negeri tercipta bersama bernama Indonesia. Tapi kalau kemudian 200.000 lebih jamaah haji setiap tahunnya, tapi perang tidak membawa sebuah perubahan, agak berubah. Orang bilang masa udah haji agak berubah juga. Tapi kalau kita berubah, orang juga akan bilang kayaknya banyak yang haji, tapi nggak gitu-gitu amat. Daripada diomong orang, karena kita melakukan keburukan, kan lebih baik kita diomong orang dalam melakukan keburukan. Maka oleh karena itulah Bapak Ibu, di ujung kita ukur ini, marilah kita memanfaatkan waktu, kita memanfaatkan waktu, kita sambut peluang yang Allah berikan. Ini masih jelang jam 5, kita masih ada waktu, kita sambut peluang yang Allah berikan. Karena Allah mengatakan, apa yang dia mau, apa yang hamba ingin maukan, hanya kita satu. Kita meminta sesuatu kepada Allah, kita memohon kepada Allah. Allah saat ini sedang membanggakan kita semuanya di hadapan para malaikat, diberi pihul malaikat, sedang membanggakan. Maka ayo kita sambut ini, kita sambut dengan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kepada jamaah yang lain nanti kami mohon izin, mungkin nanti kami sebelum maghrib bertolak menuju ke bus, dan ketika nanti ada maghrib berkumandang baru kami bertolak dari bus menuju ke musyawarah. Jadi mohon izin, mohon dimaklumi jika kami tidak sholat berjamaah di sini, karena kami akan sholat maghrib dan isya di Musdalifah. Insyaallah. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allah ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu nyata-nyata sebuah kebenaran. Karuniakanlah kekuatan lahir batin kepada kami ya Allah, untuk mampu melaksanakan kebenaran itu pada diri kami, di tengah keluarga kami, di tengah masyarakat bangsa dan negara kami ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang salah itu nyata-nyata sebuah kesalahan. Karuniakanlah kekuatan lahir batin kepada kami ya Allah, untuk mampu menjauhkan kesalahan itu sejauh-jauhnya. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura. Allahumma ya Allah, jadikanlah haji kami sebagai haji yang mabrur, sa'i kami sebagai sa'i yang diterima,
dosa-dosa kami jadikanlah terampuni ya Allah. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la mu'siran illa yassartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la mujahidan fi sabilika illa nasartah. Allahumma ya Allah, jangan kau biarkan ada di antara kami yang lupa pada sore hari ini yang memiliki dosa kecuali kau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jangan kau biarkan ada di antara kami yang sedang dihubung kesulitan kecuali kau berikan jalan keluar dari kesulitan yang tengah kami hadapi. Ya Allah, jangan ada di antara kami yang sedang sakit kecuali kau beri kesembuhan dari sakit yang tengah kami derita ya Allah. Ya Allah, jangan kau biarkan ada di antara kami yang berusaha berjuang di jalanmu kecuali kau berikan pertolongan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami adalah anak dari orang tua kami. Kami sadar ya Allah bahwa kami belum cukup berbakti kepada kedua orang tua. Berikanlah kesempatan kepada kami ya Allah untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kami di sisa hidup kami. Mungkin kami sering melakukan durhaka kepada kedua orang tua. Jangan kau cabut nyawa kedua orang tua kami sebelum orang tua kami berkenan memaafkan atas kedurhakaan kami. Ya Allah, bila orang tua kami telah wafat, lapangkan kuburnya ya Allah. Karuniakanlah kesempatan kepada kami untuk tetap berbakti kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sadar kami bisa datang ke Arafah ini atas perjuangan orang tua kami, atas doa orang tua kami. Seringkali kami melupakan mereka. Seringkali kami durhaka kepada kedua orang tua. Ampunilah kami ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, kami adalah suami dan istri-istri kami. Ya Allah, kami adalah istri dan suami kami. Mungkin selama ini kami mengkhianati kesetiaan istri ketika kami jauh dari istri. Mungkin selama ini kami belum bisa membahagiakan istri. Kami belum bisa berbakti, kami belum bisa hormat kepada suami. Di pada Arafah ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Berkatkanlah hubungan suami dan istri di antara kami. Jadikanlah kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah kami keluarga bukan hanya bertemu di dunia, tapi menjadi keluarga di surga. Kami menyadari kami perlu memperkenalkan anak-anak kami tentang siapa Tuhannya. Kami perlu memperkenalkan kepada anak-anak kami siapa Rasulnya. Kami perlu memperkenalkan kepada anak-anak kami tentang agamanya, sehingga dia tumbuh hidup tidak mengerti tentang agamanya. Dia tidak mencintai Rasulnya, dia tidak meneladani Rasulnya, dia tidak menghambakan diri kepada Rabbnya. Ya Allah, kami hadir di Arafah, bukakan pintu maaf untuk kami ya Allah. Bukakan pintu maaf atas kelalaian kami ya Allah.
Allah kami bertekad setelah menunaikan ibadah haji kami akan bangun keluarga kami lebih baik. Kami akan berusaha menjadi suami yang lebih baik. Kami akan berusaha untuk menjadi istri yang lebih baik. Kami akan berusaha untuk menjadi anak-anak yang saleh dan saleh. Kami akan memberikan perhatian kepada anak-anak kami, ya Allah. Berikan taufik dan kekuatan kepada kami, ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami hadir di tempat ini adalah bagian dari jamaah dari seluruh dunia. Berikanlah kebaikan kepada seluruh kaum muslim, ya Allah. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur al-mujahidin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Filistin. Allahumma taqabbal syuhada'ahum washfi mardahum wajma' kalimatahum 'alal haqqi ya hayyu ya qayyum. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadin wa man awanahum wa shaddid shamlahum wa farriq jam'ahum ya hayyu ya qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.